Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah kesehatan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami melalui yaitu umur yang panjang, dan Tuhan membangunkan kami dari tempat tidur kami. Engkau ingatkan kami juga bersekutu dengan Engkau sebelum kami memulai aktivitas kami. Biarlah firman yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami menjalani hari-hari kehidupan ke depan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023. Yaitu yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 14, demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, apakah arti kudus itu? Kudus memiliki arti moral yang tidak bercacat, terpisah dari dosa, terpusat pada Allah, atau kita katakan dipisahkan bagi Allah. Lalu mengapa kita harus hidup kudus? Kekudusan adalah kehendak Allah. Boleh itu kita baca di dalam Imamat 19 ayat 2, 1 Petrus 1 ayat 14-16. Kekudusan harus diusahakan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, dikatakan kejarlah. Kejarlah dalam Ibrani 12 ayat 14, yaitu memiliki arti berlari-lari, memburu dan berusaha. Kata ini merupakan kiasan dari orang berlari dalam perlombaan lari cepat untuk mencapai tujuan. Mengejar dengan penuh semangat atau dengan sungguh-sungguh berusaha untuk memperolehnya. Jadi, dalam menjaga kekudusan hidup dibutuhkan usaha, dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan disiplin diri dari kita. Dikatakan Jerry Bridges bahwa mengejar kekudusan merupakan suatu usaha bersama antara Allah dan manusia. Tidak seorang pun dapat memperoleh kekudusan jika Allah tidak bekerja di dalam kehidupannya. Dan tak seorang pun dapat memperolehnya jika ia tidak berusaha untuk mengerjakan bagiannya. Kekudusan diperlukan agar kita dapat bersekutu dengan Allah. Kalau kita baca di dalam Mazmur 15 ayat 1-2. Kekudusan erat kaitannya dengan disiplin rohani. Itu yang dikatakan Mazmur 119 ayat 9. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, Jerry Bridges mengatakan bahwa tidak ada jalan pintas menuju kekudusan. Untuk hidup kudus, kita harus memberikan prioritas untuk merenungkan firman Tuhan secara konsisten. Hidup dalam kekudusan adalah syarat mutlak untuk berjumpa dengan Allah. Kudus menunjuk pada suatu pola hidup yang berkesinambungan dan tidak sama dengan dunia, sekalipun kita berada dalam dunia. Kita didorong untuk tetap melakukan peran secara bertanggung jawab dalam pengharapan kepada Kristus Yesus. Bapak Ibu, peran yang demikian penting sebagai murid Kristus hendaknya tidak dikaburkan oleh berbagai hal yang jahat. Artinya, kita menghayati bahwa hanya dengan menjaga kekudusan kita dapat mendemonstrasikan perilaku yang baik walaupun kita berjumpa dengan dunia.
namun berbeda dari dunia. Kepastian sebagai umat Tuhan yang terus menjaga diri dalam kekudusan adalah sikap yang dewasa, matang, dan teruji. Karena itu Bapak Ibu, kalau dikatakan tadi kita harus hidup dalam kekudusan, berarti kita harus meninggalkan segala dosa. Kita harus meninggalkan segala kebohongan. Kita harus meninggalkan segala kebencian. Kita harus meninggalkan segala kesombongan. Kita harus meninggalkan segala dosa yang kurang ajar pada orang lain atau membuat orang menjadi menderita. Kita harus meninggalkan dosa sakit hati. Karena sakit, ketika kita masih berada di dalam sakit hati, berarti kita belum hidup di dalam kekudusan. Karena itu dikatakan di sini, tinggalkanlah segala dosa yang membuat kita jauh dari Allah. Itu sebabnya dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ketika kita sudah meninggalkan kesombongan, meninggalkan kemunafikan, berarti kita hidup berdamai dengan orang lain. Tetapi yang perlu kita harus lakukan dulu, kita harus berdamai dalam diri kita sendiri. Itu yang sangat sulit. Ketika kita tidak bisa berdamai dengan diri kita, bagaimana mungkin kita bisa berdamai dengan orang lain? Bagaimana bisa kita melakukan kekudusan kalau memang kita belum bisa berdamai dalam diri kita? Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, karena itu dikatakan, tanpa kekudusan, seseorang itu tidak akan dapat melihat Tuhan. Karena itu masih banyak lagi yang harus kita perbaharui di dalam kehidupan kita. Tapi saya yakin kita pasti mengetahui apa yang membuat kita tidak kudus. Apa yang membuat kita tidak kudus di hadapan Tuhan. Kita pasti mengetahui itu. Karena itu ketika kita mengetahui yang menghalangi kita hidup kudus, mari kita terus berjuang dalam hidup kita supaya kita hidup kudus. Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus, maka kita juga harus meninggalkan hal-hal yang membuat kita jauh dari kekudusan itu. Karena itu jagalah dirimu dan tetap hidup dalam firman Tuhan. Ketika kita terus hidup di dalam firman Tuhan, maka kita akan hidup di dalam kekudusan seperti yang diinginkan oleh firman hari ini. Dikatakan, kejarlah kekudusan dan hidup yang penuh hormat akan Allah. Ketika kita menahan diri, ketika kita mengendalikan diri kita, maka kita pasti bisa hidup di dalam kekudusan seperti yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita, seperti yang diinginkan oleh firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu, biarlah kita meminta kuasa dari Roh Kudus, supaya Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita mampu dan dapat melakukan apa yang diinginkan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga buat firman yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini, yang mengingatkan kami Tuhan supaya kami hidup berdamai dalam diri kami. Ketika kami hidup berdamai dalam diri kami, maka kami pasti mampu berdamai dengan orang lain. Sehingga hidup di dalam kekudusan itu akan terlihat di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang kudus, kami juga harus tetap hidup di dalam kekudusan. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk melakukan itu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami dimenangkan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami untuk meninggalkan segala hasrat keinginan dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan pengasihan daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Di hidupku.